Salam. Salam GT. Salam mujizat, salam Mari kita akan mulai pada ayat pertama dan kita akan dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-8. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya pertama pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan selalu tinggal di dalam rumah-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini akan terjadi mujizat besar. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Kau dinyatakan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya. Amin.
Bukan setia melayani
Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita nyanyi.
Bapa, kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Sungguh hanya dengan Tuhan kita bisa melewati segala hidup ini. Amin. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Untuk langkahku, katakan Yesus. Yesus Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, selalu berjuang bagi dusta kasar. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru,
kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Engkau Allah yang setia, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kira-kira hati kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu ini adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Syarababaratas, Oratakas Syarababaratas Sikiralabat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan pada pagi hari ini menjadi pujian penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkenan atas pujian kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengarkan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu semua. Setiap kami Tuhan dijamah oleh Roh Kudus. Setiap kami akan menerima mujizat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita bangkit, bagaimana kita dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita membaca dalam firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat yang ke-11. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, dan suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kalau kita mendengar firman Tuhan dikatakan akan terdengar lagi, berarti suara sukacita, suara kegirangan itu sempat hilang dari umat pilihan Tuhan. Sempat tidak terdengar lagi karena apa Bapak Ibu? Karena ada hal-hal yang mereka alami dalam hidup mereka. Dan saat dikatakan akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, artinya bahwa di sana ada pemulihan, di sana ada kehidupan yang baru. Amin. Kalau kita menerima yang baik dari Tuhan, pasti kita akan bersukacita. Amin. Bangsa umat pilihan Allah, bangsa Israel, mereka mengalami pemulihan dan terdengarlah suara kegirangan, terdengarlah suara sukacita. Karena apa? Karena ada pemulihan dari Tuhan. Kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka saat mereka kehilangan sukacita. Mengapa mereka kehilangan sukacita? Mengapa mereka kehilangan kegirangan dalam hidup mereka? Kita melihat di dalam ayat yang keempat dan kelima, kita mundur. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati, kata Tuhannya, karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Mengapa sempat hilang kegirangan? Mengapa sempat kehilangan sukacita? Karena apa? Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tuhan tidak menyertai umat pilihannya. Tapi kalau kita bertanya, mengapa umat pilihan Allah mengalami kekalahan? Ya tadi ya, bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tuhan tidak mau menyertai umat. Karena apa? Tuhan geram. Tuhan katakan kalau ayat selanjutnya kita baca bahwa Tuhan marah kepada umat pilihan Allah. Segala kejahatan, segala dosa kita membuat Allah menyembunyikan wajah terhadap kita. Kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke 18, 19 dan ke-23. Ayat 18, aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, kesulitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka aku cerai beraikan. Ayat ke-19,
sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengar perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-23. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka, aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana kemarahan Tuhan atas umat pilihan Tuhan. Dosa mereka membuat Tuhan memalingkan wajahnya. Dosa mereka membuat Tuhan tidak menyertai mereka, sehingga mereka mengalami kekalahan. Kota mereka dipenuhi dengan bangkai-bangkai. Karena apa? Di sana ada kematian. Kalau Tuhan tidak menyertai, maka ada kematian yang terjadi. Tetapi kalau kita melihat bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kalau Dia berkata Dia mengasihi kita, maka Dia tetap akan terus mengasihi kita. Amin. Tuhan tidak ingin umatnya hilang. Tuhan tidak ingin umatnya itu mengalami kematian. Maka dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ayat ketiga, kita baca ya. Kita baca dalam Yeremia tadi 33 ayat yang ketiga, dikatakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan katakan berserulah kepadaku, artinya berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Tuhan katakan berserulah. Tuhan ada waktunya Tuhan itu menghajar kita. Ada waktunya Tuhan itu memeluk kita. Benar? Tuhan gak pernah membiarkan kita di tempat yang jauh, tapi Tuhan juga ingin memeluk kita. Tuhan gak mau kita jauh dari Dia. Ada waktunya Tuhan marah, ada waktunya Tuhan geram kepada umat pilihannya, tetapi ada waktunya Dia memeluk mereka. Dikatakan dalam ayat ketiga ini, berserulah kepadaku, artinya kita membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dosa membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Amin. Kita berdosa dan kita jauh dari Allah kita. Tuhan katakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Artinya bangun hubungan kembali dengan Tuhan, dekat kembali dengan Tuhan, artinya kita kembali ke dalam hadirat Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ayat ke-6 dan ke-7 serta yang ke-8 kita baca di dalam Yeremia 33. Ya, saya akan buka firman Tuhan ini agak panjang Bapak Ibu. Yeremia 33 ayat yang 6, 7, dan 8. Kalau kita sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita percaya ada pemulihan terjadi. Amin. Kita membaca dalam ayat 6, 7, dan 8. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan aku akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan karena dosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ini yang terjadi. Saat hubungan kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Segala hal yang baik akan Tuhan nyatakan kepada umatnya. Tuhan katakan kepada kita pada bagian ini, Tuhan mau kita berdoa. Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kembali intim dengan kita. Tuhan mau ada hubungan yang baik itu terjadi antara umatnya dengan Allah. Doa adalah kunci untuk meraih mujizat Tuhan. Amin. Kalau kita dengar bahwa setiap orang yang berdoa pasti mengalami mujizat. Kita melihat di sana dalam cerita firman Tuhan ini ada Bartimius. Ya, kita kembali buka dalam Markus 10. Markus 10 ayat yang ke-47 sampai 49. Ya, di sana ada cerita tentang seorang yang bernama Bartimius. Kita mesti tahu cerita ini ada Bartimius yang seorang pengemis yang tidak bisa melihat, alias dia buta. Dia tidak bisa melihat hal-hal yang indah di depannya. Dia mengalami kebutaan, dan saat dia mendengar ada Yesus lewat di situ, dia berkata, dia berseru, Yesus anak Daud,
kasihanilah aku. Teriakan pertama dari Bartimius tidak mengalami respon. Benar? Tuhan tidak mendengar. Barangkali Tuhan melihat sejauh mana Bartimius berusaha. Dan sekali lagi dia berkata, Bartimius, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak seperti itu dan Tuhan menghentikan langkahnya. Kita tahu bahwa teriakan kita membuat Allah menghentikan langkah. Tuhan katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau kita berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan kasihani aku, Tuhan berkata, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya tahu bahwa Tuhan tahu Bartimius butuh mujizat. Tuhan tahu bahwa Bartimius ini buta. Tapi mengapa Tuhan masih bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Artinya bahwa di sini Allah mau kita ada komunikasi dengan Tuhan. Tuhan tahu Bapak Ibu apa yang kita alami saat ini. Tuhan tahu apa yang kita pergumulkan saat ini. Tapi Tuhan mau kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan mau kita berdoa kepada Tuhan dan ada hubungan yang baik terjadi antara Allah dengan kita, antara kita dengan Allah kita. Amin. Tuhan nggak akan serta-merta menyembuhkan kita. Tuhan nggak akan serta-merta melakukan mujizat kepada kita kalau kita tidak meminta kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tahu, Tuhan mau kita bersuara. Amin. Tuhan kita mau mendengar suara kita seperti seorang bapak yang rindu mendengar suara anaknya. Saya tahu kalau kita sebagai orang tua, kita pasti rindu mendengar suara anak kita. Kita pasti pengen anak kita tuh berbicara kepada kita walaupun kita tahu apa yang dia butuhkan. Tetapi disinilah yang dinamakan komunikasi antara manusia dengan Allah, yang dikatakan doa. Doa adalah komunikasi antara Allah dengan kita, antara kita dengan Allah kita. Akhirnya Bartimius menerima mujizat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Doa adalah kunci untuk menerima mujizat Tuhan. Dan kedua, di sini ada saya menyampaikan tentang Raja Daud. Raja Daud di dalam Mazmur 57 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Hidup Daud setelah dia mengalahkan Goliat bukanlah hidup yang dipenuhi dengan pujian, tetapi hidupnya terancam oleh Saul. Kita melihat bahwa Saul adalah mertuanya Daud. Seharusnya orang tua itu mengayomi anak, benar. Tetapi di sini Saul ingin membunuh Daud. Karena apa? Iri hati yang begitu dalam sehingga Saul melupakan bahwa dia adalah orang tua yang harusnya mengayomi Daud. Di sini Daud mengalami ketakutan begitu besar. Kita tahu bahwa saat kita dikejar-kejar oleh orang hendak dibunuh, ya secara manusia kita barangkali kalau kita memposisikan diri kita sebagai Daud, kita nggak mungkin santai kalau kita dengar kita akan dibunuh oleh orang yang membenci kita. Pasti kita mengalami ketakutan yang begitu rupa seperti yang dialami oleh Daud. Sampai dikatakan di dalam ayat kelima kita melihat firman Tuhan ini, sampai Daud itu memberikan kiasan. Dikatakan, aku terbaring di tengah-tengah singa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita terbaring di tengah-tengah singa berarti kita sebentar lagi akan mati. Seperti itulah rasanya hati Daud. Dia seperti merasa dia terbaring di tengah-tengah singa, tengah-tengah bahaya yang begitu mencekam. Tapi Daud berseru kepada Tuhan. Daud berseru kepada Allahnya dan dia mengalami kemenangan. Doa adalah kunci untuk menerima mujizatnya. Saya katakan amin. Dan selanjutnya, kalau kita mengalami kesusahan, kalau kita mengalami kesesakan, ketakutan dalam hidup kita, ya saat ini kita bisa membayangkan apa yang membuat kita takut. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Itu firman Tuhan. Tuhan katakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Firman Tuhan ya dan amin. Seperti pujian tadi. Tuhan nggak pernah berdusta. Tuhan nggak pernah berkata berdoalah sendirian. Aku nggak akan menolongmu.
berdoa sampai lehermu kering, aku nggak akan menolong. Enggak, aku Tuhan berkata berdoalah, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Tuhan katakan berserulah kepadaku maka aku akan meluputkan engkau. Berserulah pada waktu kesesakan. Saya bisa terjemahkan kesesakan seperti apa yang kita alami, ya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di tempat ini kesesakannya berbeda-beda. Tapi Tuhan katakan berserulah kepada Tuhan. Apa yang kita alami saat ini? Tuhan katakan berserulah pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Doa membawa pemulihan. Berdoa Bapak Ibu itu adalah nafas. Doa adalah nafas kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Berdoa itu adalah sebuah perintah. Berdoalah itu adalah sebuah perintah, bukan pilihan, ya, bukan himbauan dari firman Tuhan. Berdoa adalah perintah yang harus kita kerjakan saat kita mengalami kesesakan. Kita melihat cerita ini murid-murid Tuhan pada waktu menghadapi badai dalam hidup mereka. Lukas 8 ayat yang ke-23 sampai 24. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat ke-24. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia. Katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Pada waktu badai taufan mengamuk dan air masuk ke dalam kapal, kita dengar cerita ini bahwa Tuhan Yesus sedang tertidur, tetapi murid-muridnya membangunkan, "Guru bangun, kita hampir mati. Guru bangun, kita hampir binasa." Yesus tidak terbangunkan karena besarnya badai dalam hidup kita, benar? Yesus terbangun karena teriakan kita. Yesus terbangun karena seruan doa kita. Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak tertarik dengan masalah kita. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan badai yang ada dalam hidup kita, tetapi Tuhan lebih tertarik kepada doa-doa kita. Amin. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Saat kita mengalami ketakutan, saat kita mengalami masalah yang besar dalam hidup kita, Tuhan, saat kita berteriak, Tuhan mendengar. Tuhan tidak tertarik dengan masalahmu, dengan masalah saya, tapi Tuhan tertarik dengan doa. Artinya bahwa Tuhan ingin kita semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu hidup kita, bagian mana yang perlu dipulihkan, bagian mana dalam hidup kita yang perlu dijamah oleh Tuhan, ya. Saya percaya bahwa masing-masing kita tahu ini loh Tuhan yang perlu dipulihkan bagi hidupku. Apakah secara tubuh kita sakit, kita perlu dipulihkan oleh Tuhan? Berdoalah kepada Tuhan. Apakah secara jiwa kita sakit? Barangkali pikiran kita selalu mengarah kepada dosa, itu namanya jiwa kita lagi sakit. Nah, kita perlu Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Apakah secara roh kita sakit? Artinya kalau kita secara roh sakit, kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semakin jarang ibadah, kita semakin jarang melakukan intimasi dengan Tuhan, jarang berhubungan dengan Tuhan. Kalau roh kita sakit, saat kita tahu ini jam ibadah, tapi kita abaikan dan gak ada rasa bersalah, santai aja, ya, itu artinya roh kita sakit. Amin. Kita perlu pemulihan dari Tuhan. Kita perlu yang namanya pembaharuan dari Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pemulihan terjadi saat kita merendahkan diri, saat kita mencari wajah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dan berbalik dari kejahatan kita. Keluaran 19 ayat ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi.
Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan katakan, engkau akan menjadi harta kesayanganku. Di dalam versi yang lain dikatakan, engkau akan menjadi milikku yang khusus. Artinya kita spesial kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kemudian saya akan menyampaikan cerita tentang pemulihan. Beberapa minggu lalu dikatakan tentang tulang-tulang yang kering. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini, dan saya berdoa, Tuhan, saya ingin remanya, ya, saya mau sampaikan hari Minggu tentang tulang-tulang yang kering ini. Bapak Ibu, cerita pemulihan tentang tulang-tulang kering ini, Yehezkiel, saya katakan ini seperti sebuah cerita, sebuah kisah yang kalau difilmkan itu sangat menakjubkan, sangat membuat kita terkagum-kagum, terheran-heran, bahkan kita merasa takut. Ya, Yehezkiel, saya percaya bahwa dia mengalami ketakutan yang ngeri ya kalau kita melihat film-filmnya ataupun nyata di samping kita ada tengkorak ya, pasti kita akan takut. Tapi di sini begitu banyaknya tulang-tulang yang kering dalam sebuah lembah, dan Yehezkiel ada di tengah-tengahnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ini, bagaimana tulang-tulang kering itu ada, kemudian dinubuatkan, kemudian sesuatu hal yang terjadi. Nanti kita baca ya. Cerita ini sangat bagi saya ini kayak sebuah film yang wow gitu ya. Jika kita ada dalam lembah kekeringan, jika kita ada di lembah penderitaan, di tengah kemustahilan, Tuhan katakan pada Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan? Kalau kita mengalami hal kemustahilan dalam hidup kita, kalau kita mengalami lembah penderitaan, Tuhan katakan, dapatkah, Tuhan berfirman, dapatkah tulang-tulangnya dipulihkan? Kita harus ingat, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau sanggup menghidupkan tulang-tulang yang begitu kering. Engkau juga sanggup menghidupkan saya. Benar? Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam lembaga kekelaman sekalipun, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup menghidupkan kembali. Tuhan itu sanggup membangkitkan kita. Dan hidup kita ini, Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Oke, kita baca yang pertama tentang Yehezkiel ini. Yang pertama, bahwa Allah sanggup memulihkan kita. Bagaimana tulang-tulang kering ini dihidupkan, dan saya percaya bahwa Allah itu sanggup memulihkan kita. Ayat yang ketiga dalam Yehezkiel 37. Hai manusia, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Dan jawaban dari Yehezkiel adalah jawaban yang mantap. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengucapkan hal-hal yang positif di tengah-tengah kemustahilan. Amin. Padahal kita mengalami sesuatu yang mustahil, tetapi Tuhan katakan seperti Yehezkiel, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Jelas-jelas di depan matanya Yehezkiel ada tulang yang sangat kering. Kalau secara manusia kita katakan, ya nggak mungkin lah, ya nggak mungkin hidup. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan yang kedua, yang lanjutnya bahwa tulang-tulang kering ini, kalau Bapak Ibu pengen tahu ceritanya, bisa baca di rumah tentang tulang-tulang kering dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai selesai. Bahwa tulang-tulang kering ini adalah gambaran-gambaran orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang tidak berdaya. Ya, tentang banyak gereja yang sudah kering seperti tulang-tulang yang dalam penglihatan Yehezkiel. Banyak gereja-gereja secara bangunan, secara kita dikatakan gereja Tuhan juga, kadang-kadang kita kehilangan kasih yang mula-mula, kita kehilangan semangat. Benar, kalau kita saat ini mengalami masa-masa yang menakutkan, pandemi ini, kita merasa kita sudah kehilangan pengharapan, nggak semangat lagi ke gereja. Benar? Kalau ada orang katakan, ayo kita gereja, nggak, ada corona ya. Saya ingat dengan anaknya Bulita, kamu nggak sekolah minggu lagi, siapa namanya lupa, nggak, ada corona, nggak mau ke gereja. Barangkali seperti ini juga gambaran orang-orang zaman sekarang ya, saat mengalami pandemi, takut untuk ke gereja, takut untuk beribadah kepada Tuhan, malas baca Alkitab, malas berdoa.
Karena apa? Sudah terbiasa sejak bulan Maret kita mengalami ini dan sampai sekarang, akhirnya secara tidak langsung pelan-pelan kita menjauh dari Tuhan. Mungkin kita sedang dalam lembah keuangan yang kering. Barangkali keuangan kita sudah tidak mencukupi. Barangkali kita mengalami di lembah hubungan rumah tangga yang kering, hubungan anak dengan orang tua tidak baik, hubungan suami istri tidak baik. Barangkali kita ada di dalam lembah pekerjaan yang kering atau di lembah kesehatan yang kering. No hope, gak ada harapan. Kita harus percaya pada firman Tuhan yang seperti yang diucapkan oleh Yeskiel, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Artinya gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkata iya, artinya iya. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Tadi pujian kita ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan tuh ya dan amin, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita membaca kembali dalam Yesaya 37 ayat ke-8, Bapak Ibu. Kita kembali kepada firman Tuhan dalam Yesaya. Ya, sebentar. Yesaya 37 ayat ke-8, Bapak Ibu. Kita baca, sedang aku mengamat-amatinya. Ini Yesaya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Perlahan tapi pasti Tuhan memulihkan. Perlahan tapi pasti Tuhan menumbuhkan harapan-harapan itu. Amin. Perlahan tapi pasti semuanya akan kembali seperti semula, dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saat kita mengalami hal ini, Tuhan katakan, dengarlah firman Tuhan. Dan yang kedua, pertama tadi adalah Allah sanggup memulihkan kita. Yang kedua, Roh-Nya menghidupkan. Kita baca dalam Yesaya 37 ayat yang keempat. Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Saat kita nggak ada harapan, Bapak Ibu, Tuhan berkata, dengarlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Di sana ada Allah. Allah hadir di dalam firman-Nya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salah satu dari lambang firman Tuhan adalah pelita. Kalau kita belajar di dalam Song, ada 11 lambang-lambang firman Tuhan. Dan saya katakan di sini, lambang firman Tuhan salah satunya adalah pelita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 2 Petrus 1 ayat ke-19. Dengan demikian kami yang makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Fungsi pelita itu pasti kita tahu sebagai penerang, sebagai penunjuk jalan. Kalau kita berjalan ke tempat yang gelap tanpa penerang, maka kita akan tersesat. Kalau kita mengalami kekeringan dan kita tidak mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan salah arah dan kita tidak menuju kepada firman Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang lain. Nah, tetapi larilah kepada firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada firman Tuhan, maka engkau tidak akan salah jalan. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Dan kita lanjut dalam ayat yang ke-19 dalam Yeskiel, Bapak Ibu. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Yeskiel memanggil kehidupan. Ya hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru kepada orang-orang ini sehingga mereka hidup kembali. Angin ini Bapak Ibu bukanlah angin biasa. Bukan seperti angin yang tadi malam yang begitu
begitu kencang. Bukan seperti angin badai yang dialami oleh murid-murid Tuhan saat ada di laut. Bukan angin yang seperti itu yang dimaksud oleh firman Tuhan, tetapi angin ini berisi nafas dari Tuhan yang memberikan kehidupan. Angin yang dimaksud oleh Yeskel ini adalah yang dinubuatkan oleh Yeskel adalah angin yang berisi nafas Tuhan. Kejadian 2 ayat 7 bagaimana Tuhan mengembuskan nafasnya kepada Adam, manusia pertama dalam penciptaannya. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas ini, angin ini adalah nafas dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh Adam, manusia pertama, bagaimana Tuhan menghembuskan nafas pada Adam. Itulah angin yang dimaksud oleh Yeskel, bahwa Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada tulang-tulang kering yang sudah menjadi manusia. Bapak Ibu, ayat yang ke-14, kita lanjut lagi. Di dalam Yeskel 9 ayat yang ke-14. Aku akan memberikan rohku, kata Tuhan. Tuhan akan memberikan rohnya kepada tulang-tulang kering yang sudah dihidupkan, sudah mengalami pemulihan, tetapi belum ada nafasnya. Masih seperti mayat hidup. Tuhan katakan, aku akan memberikan rohku, aku akan memberikan nafasku kepada engkau, sehingga engkau akan hidup kembali. Dan saya katakan bahwa manusia itu secara jasmani, kalau kita tanpa nafas, kita bisa dikatakan kita mati. Benar? Kalau orang yang sudah mati, dikatakan dia tidak memiliki nafas. Itu artinya dia mati. Secara jasmani, kalau kita tidak memiliki nafas, artinya kita mati. Tapi secara rohani, manusia tanpa roh Allah juga mati. Saat kita mengalami kekelaman, saat kita mengalami suatu hal kekeringan dalam hidup kita, berserulah kepada Tuhan. Kata Tuhan, berserulah kepadaku maka akan menjawab engkau. Dengarlah firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan dapat menghidupkan kita. Firman Tuhan itu adalah nafas yang bisa menghidupkan kita, walaupun kadang-kadang kita berpikir mustahil kita mengalami mujizat Tuhan. Tapi percayalah bahwa saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan maka engkau akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan gak tertarik dengan masalah kita. Tuhan gak tertarik dengan badai dalam hidup kita. Walaupun kita bilang, Tuhan ini berat bagiku, Tuhan ini sangat berat, aku gak sanggup lagi Tuhan. Tapi Tuhan gak tertarik dengan apa yang kita alami. Tuhan lebih tertarik dengan doa kita. Amin. Tuhan lebih tertarik kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan katakan di dalam Lukas, hai angin, berhentilah. Akhirnya badai yang dialami oleh murid-muridnya dalam kapal itu berhenti karena apa? Karena firman Tuhan. Allah tetap baik, Yesus tetap baik walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Ya, saya mengutip kata-kata dari Pak Samuel Samban kemarin, bahwa Allah tetap baik walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Dia selalu Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesaya 31 ayat ke-5. Yesaya 31 ayat yang ke-5, barangkali bisa kita baca bersama-sama sehingga ini meremah dalam hati kita dan melekat dalam hati kita. Ya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sayapnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Yerusalem adalah tempat kediaman Allah di tengah-tengah umat-Nya, saudara dan saya. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan memelihara dan menjauhkan celaka dari kita. Tahun 2021, tahun kebangkitan, tahun pemulihan, tahun pembaruan bagi kita. Amin. Imani bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kota kita, dalam bangsa kita. Kita percaya bahwa tahun ini Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membangkitkan apa yang sudah hilang. Tuhan akan mengembalikan semua yang sudah hilang. Dan ayat yang paling terakhir, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu dan semua hamba Tuhan.
dalam Mazmur 125 ayat yang kedua. Firman Tuhan dikatakan begitu lekat dalam hatinya bahwa seperti gunung-gunung melindungi Yerusalem, demikianlah Tuhan melindungi umatnya sekarang dan selama-lamanya. Percayalah bahwa Tuhan begitu baik dan selalu baik, bahwa Dia melindungi Yerusalem, Dia melindungi umatnya, Dia melindungi saudara dan saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah yang kelam, kita percaya bahwa Tuhan selalu menopang hidup kita. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
tertutup mata dan yang mengalami kesesakan dalam hidup saudara, boleh angkat tangan. Taruh tangan kiri di atas dada saudara. Berseru ke hadapan Tuhan, karena Allah akan berikan jawaban. Bapak Ibu melihat tangan-tangan terangkat yang memohon pertolongan Tuhan, berseru ke hadapan Allah. Sekarang ini ya Tuhan, kalau Tuhan memberikan kelegaan kepada Daud, memberikan kelegaan kepada Yeremia, memberikan kelegaan kepada semua orang-orang yang diurapi Tuhan. Sekarang ini kiranya Tuhan juga berikan kelepasan, kelegaan, kemenangan pada setiap umat-Mu yang mengangkat tangan. Kiranya Allah yang benar kuasa, tangan Tuhan yang kuat itu turun tangan menjamah setiap anak-anak Tuhan yang berserah hadapan Tuhan, yang berseru hadapan Tuhan. Jamah ya Allah, berkati ya Tuhan apa yang diserukan dalam doa-doa dari seluruh umat-Mu dalam ibadah ini terdengar di hadapan Allah, dan Tuhan berikan jawaban, berikan kelepasan, berikan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pada setiap anak-anak-Mu sampai jauh dalam hatinya ya Tuhan, secara takaralah Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasih, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber penghiburan, Tuhan sumber kesehatan melimpah-limpah kepada setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan berikan persembahan sebagian dari harta kami, keuangan kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan dan siap berikan persembahan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Percaya bahwa Allah kita baik, boleh lambaikan tangan saudara. Sama-sama katakan Tuhan Yesus sangat baik. 2, 3. Dan doa saudara dijawab oleh Tuhan. Percaya, katakan amin. Puji Tuhan saudara, dan terus jaga kesehatan pribadi, jaga kesehatan keluarga saudara. Sekarang ini tetap disiplin ketat protokol kesehatan, sehingga hidup kita baik untuk diri kita sendiri, juga baik bagi orang lain. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Kiranya sukacita semakin melimpah, keluarga kita diperbarui dengan sukacita. Setuju, katakan amin. Sama-sama katakan keluargaku penuh dengan sukacita. 2, 3. Penuh dengan kegembiraan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua kedukaan hal yang tidak baik yang bukan dari Tuhan itu akan berlalu, digantikan dengan pembaruan yang datang dari Tuhan, kegembiraan terjadi, sukacita dari Allah terjadi. Sama-sama katakan amin. Bangkit berdiri bersama-sama, kita akan pujikan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai beriak langkahku. Kau bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Di dalam jadi bukti
hadapan Tuhan dari awal ibadah sampai selesainya kami merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus sempurnakan ya Allah sehingga menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur ke hadapan-Mu buat firman Allah yang sudah kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap hamba Tuhan yang sudah terlibat pelayanan, bahkan umat Tuhan yang setia beribadah ke hadapan Tuhan. Kiranya berkat ilahi tercurah atas umat Tuhan yang takut akan Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai melindungi kita semua. Katakan dengan beriman bersama-sama. Amin. Salam. Tuhan Yesus berkati kita.